Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Akan saya bacakan Warta Gereja Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2020. 1. Pengkhotbah hari ini Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2020. Ibadah online dilayankan oleh Bapak Pendeta Berita Tri Setio Nugro SSI Teologi. Ibadah reguler jam 6.30 dilayankan Ibu Pendeta Nunung Istining yang SSI. Jam 9 dilayankan Ibu Pendeta Nunung SSI. Jam 16 dilayankan oleh Bapak Pendeta Berita Tri Setio Nugro SSI Teologi. Jam 18.30 oleh Bapak Pendeta Berita Tri Setio Nugro SSI Teologi. 2. Bulan Kebangsaan. Bulan Kebangsaan Sinode GKJ tahun 2020 mengangkat tema Roh Kudus memberi kita kuasa untuk menjadi saksi yang kreatif bagi Indonesia. Untuk itu, selama bulan Agustus ini menggunakan liturgi khusus bulan kebangsaan tersebut. 3. Ibadah hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia. Ibadah hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia dilaksanakan secara online yang akan ditayangkan melalui channel YouTube dan Facebook GKJ Joyodiningrat pada hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2020 waktu jam 18 WIB. Pengkhotbah Ibu Pendeta Nunung Istining yang SSI. Demikianlah warta gereja dari majelis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri memasuki ibadah. Jemaat dimohon berdiri dan menyanyikan pelengkap kidung jemaat 13 bait yang pertama. Kita masuk rumahnya. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Dan pada saudara juga. Dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita semua pernah belajar memahami rancangan Tuhan yang kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Bagaimana perjuangan kita untuk bisa menerima kehendak Tuhan, bagaimana kita yang meragu menjadi percaya akan rancangannya yang selalu indah dan tepat pada waktunya. Jika kita berani mengakui, pasti tidak mudah, mungkin hampir menyerah, bahkan sudah berserah. Pada akhirnya, hati kita pun kembali pada Tuhan untuk percaya, menaruh harapan, serta mengandalkan Tuhan.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan akan kebesaran yang Tuhan miliki di dalam kehidupan umat manusia. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 4, kita pujikan bait yang pertama, angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Banyak keinginan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kadang tidak taat, cenderung melawan dan keras kepala karena ego yang tidak terkendali. Ampunilah kami ya Tuhan. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Merasa bisa melakukan semua hal dengan kekuatan sendiri, menjauh dari Tuhan, tidak percaya atas rancangannya yang menuntun kita berjalan pada terangnya. Sebagaimana adanya, jiwaku sungguh berjalan. Darah-Mu lah pembasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Jemaat kami undang untuk berdiri. Dan terimalah berita anugerah dari Tuhan melalui kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Syukur kepada Marilah kita ungkapkan rasa syukur kita, ungkapkan rasa hati kita yang percaya kepada setiap rancangan Tuhan dengan memuji nama Tuhan. Hatiku percaya. saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak
dipersilakan untuk duduk kembali. Bersama kita akan menyatukan hati kita di dalam doa meminta tuntunan Roh Kudus, karena bersama kita akan menerima pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur di tengah-tengah ibadah saat ini. Tuhan memperkenankan kami untuk menerima sabda Tuhan. Kami mohon dituntun oleh Roh Kudus, supaya kami dapat benar-benar memahami, memperhatikan, dan akhirnya kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan doa kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, terimalah bacaan Injil hari ini. Menurut Injil Matius, di dalam Injil Matius pasal 14, ayat 22 sampai ke 33. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Dan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan sabda Tuhan serta tekun melaksanakannya. Haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya panjenengan semuanya sehat dan selalu di dalam perlindungan Tuhan dimanapun panjenengan berada. Dan puji syukur kehadirat Tuhan kita dapat beribadah kembali, walaupun bersama dengan keluarga di rumah, tetapi berkat Tuhan senantiasa tercurah atas panjenengan semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada
Saat ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang akan dibingkai dengan tema percaya akan rancangan Tuhan. Percaya akan rancangan Tuhan. Apakah sepanjang hari ini panjenengan sudah merasakan rancangan Tuhan? Mulai dari bangun tidur hingga sekarang beribadah. Kira-kira rancangan Tuhan apa yang membuat panjenengan merasakan sukacita? Kita merenungkan sejenak betapa banyak rancangan-rancangan Tuhan yang sudah kita terima sepanjang hari ini, mulai kita bangun sampai kita duduk bersama dengan keluarga dan beribadah bersama keluarga. Saya pikir banyak sekali rancangan-rancangan Tuhan yang telah kita rasakan bersama-sama pada saat ini. Dan sudah terlampau sering kita alami bahwa apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita itu terkadang juga seringkali tidak masuk akal, tidak bisa dinalar secara pikiran manusiawi. Bagaimana cara Tuhan bekerja, bagaimana mukjizat-mukjizat Tuhan itu disediakan bagi setiap orang percaya, bagaimana jalan Tuhan yang sangat ajaib yang tidak bisa kita sangka-sangka sebelumnya. Dan melalui firman Tuhan, saat ini kita bersama-sama akan belajar tentang satu kisah bagaimana Tuhan Yesus melakukan mukjizat di depan para muridnya. Tuhan Yesus melakukan mukjizat yang di luar nalar pemikiran manusia dan langsung di depan manusia itu. Pelajaran yang pertama yang bisa kita dapatkan adalah Tuhan memiliki rencana bagi setiap manusia. Kita percaya semuanya bahwa Tuhan kita memiliki rencana bagi panjenengan dan saya beserta keluarga kita masing-masing, dan rencana itu menurut ukuran manusia itu sendiri. Kita bisa melihat bagaimana perumpamaan tentang talenta. Saya mengambil contoh gampangnya saja, ada yang diberikan talenta 2, ada yang diberikan talenta 6, ada yang diberikan talenta 10. Bagaimana Tuhan meminta untuk melipat gandakan talenta tersebut menurut ukuran manusia itu sendiri. Sekali lagi, Tuhan memiliki rencana bagi setiap kita yang beribadah pada saat ini menurut ukuran yang Tuhan tahu bagaimana kita dapat menjalani setiap rancangan atau rencana yang Tuhan sediakan bagi kita. Hal yang pertama itu, Tuhan memiliki rencana di dalam kehidupan umat manusia. Dan yang kedua, Tuhan menghendaki permasalahan itu hadir di dalam setiap kehidupan manusia. Tetapi, hal yang perlu kita catat adalah permasalahan itu tidak melebihi kekuatan manusia. Sekali lagi, Tuhan menghendaki permasalahan hadir di dalam setiap kehidupan manusia, tetapi tidak melebihi kekuatan manusia. Di dalam ayat yang ke-24 dikatakan di situ, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Di dalam ayat yang sebelumnya, ayat ke-22, di mana Tuhan Yesus menyuruh para murid untuk menyeberang, dan di atas perahu para murid merasakan angin sakal. Bagaimana Tuhan memiliki rencana atas manusia, atas para murid untuk berada di atas perahu. Dan yang kedua, datang permasalahan. Ada rencana, kemudian ada permasalahan yang dirasakan oleh manusia seperti angin. Terkadang kita merasa permasalahan itu seperti angin, tidak tahu mengapa datang, tidak tahu kapan datangnya, tidak tahu dari mana datangnya permasalahan tersebut, tetapi Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kita. Terkadang kita tidak tahu kenapa permasalahan ini datang untuk saya, untuk keluarga saya, untuk suami saya, untuk istri saya, untuk anak-anak saya, untuk orang tua saya. Mengapa Tuhan izinkan permasalahan itu datang dan harus saya terima, padahal kondisi saya sudah seperti ini. Tetapi sekali lagi, mengapa
Tuhan memberikan permasalahan di dalam kehidupan saya. Itu poin yang kedua Bapak Ibu, Tuhan menghendaki permasalahan tetapi tidak melebihi kekuatan kita. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus memiliki waktu tersendiri dan peduli serta mengerti saat yang tepat untuk hadir memberikan pertolongan kepada setiap anak-anaknya yang sedang mengalami kesusahan di dalam kehidupannya. Di dalam ayat 25 dan sampai ayat yang ke-27. Ketika mereka sedang diombang-ambingkan oleh angin sakal yang sangat luar biasa. Dan ayat ke-25, kira-kira 3 jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Yesus datang menghampiri manusia atau para murid yang sedang ketakutan, dan Yesus dengan tenang, dengan perkataan yang meneduhkan mengatakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Itu artinya sekali lagi, Tuhan memiliki waktu. Tuhan memiliki saat di mana Tuhan harus menolong anak-anaknya yang sedang ketakutan di dalam kehidupan di dunia ini. Dan yang keempat Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus memberikan kesempatan manusia untuk melakukan bagiannya terlebih dahulu. Berjalan dengan iman walaupun tetap ada permasalahan. Pada saat kita berjalan, pada saat kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, ketika kita diperhadapkan dengan sebuah permasalahan, di situ kita diuji. Apakah kita kuat, setia, dan taat kepada Tuhan Yesus? Ataukah justru kita kalah, kita takut, dan meninggalkan Tuhan Yesus Kristus? Di dalam ayat yang ke-28 dan sampai ayat yang ke-31, di mana Petrus berseru kepada Tuhan, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kemudian apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Datanglah. Itu artinya Tuhan Yesus menghendaki ada perjuangan, menghendaki ada bagian manusia yang harus dilakukan oleh manusia itu di dalam menghadapi tantangan atau permasalahan yang Tuhan perkenankan bagi hidupnya. Tuhan Yesus memberikan kebebasan, datanglah. Tuhan Yesus tidak mengatakan jangan di situ aja, nanti aku yang akan menolong. Tuhan Yesus mengatakan datanglah. Itu artinya Tuhan Yesus menunggu di mana ada saat manusia atau kita semua itu berusaha lebih dahulu di dalam permasalahan yang Tuhan perkenankan di dalam kehidupan kita semuanya. Yang menjadi pertanyaan itu tadi, apakah kita kuat atau tidak? Lalu apa yang terjadi kalau kita tidak kuat, Bapak Ibu yang terkasih? Dikatakan dalam ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin Bapak Ibu yang terkasih, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Kita sedang berusaha, kita memposisikan diri kita sebagai orang yang sedang berjuang menghadapi sebuah permasalahan. Kemudian kita yakin bahwa aku akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Tetapi ada tiupan angin, permasalahan yang lain, permasalahan yang tidak tahu datangnya dari mana, permasalahan yang tidak tahu itu siapa yang memberikan permasalahan, kok tiba-tiba saya sedang berjuang menyelesaikan permasalahan, saya sedang berjuang menjalani permasalahan saya dengan iman, saya sedang berjalan dengan iman, kok tiba-tiba ada permasalahan lain. Kemudian kita takut dan akhirnya kita tenggelam. Dan kita berteriak dan berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Dan yang kelima, Bapak Ibu yang terkasih, nampaknya
Tuhan kita Yesus Kristus bukanlah Tuhan yang membiarkan anak-anaknya jatuh sampai tergeletak. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan panjenengan dan saya terjatuh dan bahkan tenggelam. Ada proses penyelamatan bagi setiap orang yang berseru kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke, kita merasakan tantangan, kita harus menghadapi permasalahan tersebut. Tetapi ada permasalahan yang lain yang membuat kita merasakan jatuh, membuat kita merasakan putus asa, membuat kita merasakan kecewa dan lain sebagainya. Kemudian kita jatuh, kita berseru kepada Tuhan. Kemudian dikatakan di dalam ayat yang ke-31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Segera Tuhan mengulurkan tangannya dan memegang dia. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan, di mana Tuhan mempersilahkan kita untuk menghadapi permasalahan itu dulu. Kalau kita tak mentok, akhirnya kita takut permasalahan itu, Tuhan tidak akan membiarkan panjenengan dan saya, Bapak Ibu. Tapi Tuhan memegang tangan kita dan segera memberikan pertolongan. Tetapi satu hal yang harus kita pegang di dalam hati kita masing-masing, janganlah kita menjadi orang yang tidak percaya. Janganlah kita menjadi orang yang bimbang. Karena Tuhan Yesus jelas mengatakan, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Setiap permasalahan yang ada, jangan sampai kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan siap menolong setiap orang yang berseru kepadanya. Ada 5 pelajaran yang bisa kita terima. Dan sejak awal penciptaan, Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan jahat dan buruk bagi umat manusia. 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dan Tuhan memandang apapun yang Tuhan rancangkan, apapun yang Tuhan buat, itu baik adanya, bahkan sungguh amat baik. Dan sedikit pun, sekali lagi saya matur, Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan jahat dan buruk bagi panjenengan dan saya. Tetapi justru pemikiran manusia yang membuat dan mengakibatkan muncul pemikiran bahwa kok Tuhan tidak ada sih menolong saya? Kok Tuhan memiliki rancangan yang buruk toh? Karena rancangan saya itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kok Tuhan tidak sayang sama saya? Tuhan kok tega sama saya? Kemudian kita stres, kita depresi, merasa kecewa, merasa marah, dendam, putus asa, dan akhirnya memilih untuk mengakhiri hidup. Terkadang pemikiran-pemikiran semacam ini yang membuat kita menjadi budak dosa, karena kita tidak percaya kepada penyertaan dan rancangan Tuhan yang indah di dalam hidup kita. Ingat Bapak Ibu yang terkasih, tidak ada sesuatu yang bisa terjadi di dunia ini tanpa kehendak Tuhan. Dan sekali lagi, semua yang Bapak ciptakan sungguh amat baik. Seperti pujian, dari cadas di depanku datang air yang sejuk. Ada mukjizat, dan itu sungguh amat baik. Percayalah dalam suka dan duka, jika kita semuanya kuat dan setia kepada Tuhan, percayalah, Yesus sedang dalam perjalanan menyelamatkan kita. Dan ingat kata Yesus, tenanglah, ini aku, jangan takut. Ada rancangan Tuhan yang berujung pada damai sejahtera yang disediakan bagi panjenengan dan saya. Dan seperti doa Bapa kami yang diajarkan bagi kita, jadilah kehendak-Mu Tuhan di bumi seperti di sorga. Percayalah,
akan rancangan Tuhan selalu baik untuk panjenengan dan saya. Tuhan memberkati, kiranya panjenengan semuanya sehat, keluarga senantiasa diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan selalu tercurah atas panjenengan beserta keluarga panjenengan. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Jemaat dimohon untuk berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita teguhkan kembali akan apa yang kita yakini dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita berdoa. Kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan dengan segala kerendahan diri kami. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan untuk kami setiap hari. Dan pada saat ini pun Tuhan juga memberikan kami kesempatan untuk beribadah, di mana saat ini pun kami juga diberikan waktu untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Kami bersama-sama belajar Tuhan bahwa kami harus percaya akan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan akan selalu membawa kami ke dalam damai sejahtera. Walaupun terselip rasa suka, rasa duka, Tuhan memakai itu semua untuk memperkuat iman kami. Tuhan, ajarlah kami untuk dapat menerima setiap permasalahan yang Tuhan izinkan di tengah-tengah hidup kami. Tuhan, kuatkanlah kami ketika kami menghadapi permasalahan tersebut, supaya kami tidak berpikir untuk lari dari permasalahan tersebut. Tuhan, berikanlah kami kekuatan, supaya di dalam kami menyelesaikan permasalahan atau rancangan di dalam kehidupan kami bukan menjadi orang yang penakut, kami bukan menjadi orang yang bimbang, kami bukan menjadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun kami sepanjang hidup kami di dunia ini. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berdoa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Seperti itu doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di sorga, apabila di dalam kami menerima firman Tuhan ini ada dosa, kami mohon pengampunan dari Tuhan. Dan saat ini pun kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan yang ada sebagai keluarga besar GKJ Joyotiningrat yang ada di Blok A, Blok B, Blok C, Blok D, Blok E, dan juga kelompok Cemani. Kiranya Tuhan memberkati satu persatu anak-anak Tuhan, mulai dari anak kecil sampai Adi Yuswo. Kiranya Tuhan berkenan melimpahkan berkat kesehatan, kekuatan, kecukupan jasmani dan juga rohani, pemeliharaan Tuhan
dan juga kasih Tuhan selalu tercurah atas setiap pribadi lepas pribadi jemaat-Mu di GKJ Joyotiningrat ini. Kami berdoa supaya jemaat-Mu di gereja ini dapat hidup dengan rukun, dapat hidup dengan saling mengasihi, dapat saling mendorong dengan kasih, dan juga dapat menjadi garam dan terang bagi siapapun dan mengupayakan menghadirkan suasana kerajaan surga di tengah-tengah kehidupan berjemaat di GKJ Joyotiningrat ini. Tuhan, kami pun juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ataupun sudah ada di dalam masa lansia atau sudah ada di dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Warsono, untuk Ibu Sri S. Sudiono, untuk Bapak Suparno, untuk Ibu Retno Susanti, Ibu Sujono, Bapak dan Ibu Slamet Suripto, Ibu Jumini, Ibu Dwi S. Suningsih, Ibu Listiana, Ibu Marti, Bapak Hadi Sumarso, Ibu Triroso, Ibu Wuryanto, Ibu Sri Mulyati, Ibu Muryati, Ibu Kin Subekti, untuk Bapak Sutrisno, Bapak Sujino, Bapak Darmanto, Ibu Joko Hati, Bapak Slamet Haryati, Saudara Pendi Agung, Ibu Rukiah, dan juga Ibu Siti yang sedang dirawat di Muwarti. Ya Bapak, kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu satu persatu di dalam proses penyembuhan, di dalam proses kehidupannya masing-masing. Tuhan memberikan kehendak, Tuhan memberikan waktu bagi saudara-saudara kami untuk dapat beristirahat sejenak. Dan biarlah melalui makanan, minuman, dan juga obat-obatan serta cinta yang diberikan oleh keluarga, Tuhan hadir di tengah-tengah saudara kami. Tuhan memberikan jamahan, mukjizat Tuhan terjadi atas saudara-saudara kami. Karena Tuhan Yesus yang meredakan angin ribut pada saat itu adalah Tuhan yang sama, yang dapat menyembuhkan sakit penyakit kami. Tuhan yang akan memulihkan setiap keadaan kami. Tuhan yang akan menolong kami, bahwa kami percaya seperti firman yang baru saja kami dapatkan, Tuhan segera menolong dan tangan Tuhan memegang tangan kami masing-masing. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kami jatuh bahkan tenggelam. Tuhan, kami sepenuhnya menyerahkan doa kami ini. Dan kami pun juga berdoa untuk bangsa dan negara kami serta kota Solo. Kiranya Tuhan memberkati satu persatu setiap warga masyarakat yang ada di bangsa Indonesia ini. Dan juga kami berdoa untuk para pemerintahan yang sedang mengupayakan karena terjadi pandemi COVID-19, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, perlindungan, Tuhan memberikan kesehatan supaya dapat memimpin, supaya dapat menjadi contoh yang baik untuk warga negara Indonesia, dan semua warga negara Indonesia dapat makmur, dapat rukun, dapat saling menjaga toleransi dan takut akan Tuhan. Ya Bapa, kami menyerahkan bangsa kami Indonesia dan kota Solo hanya di dalam perlindungan Tuhan saja. Kami menyerahkan doa kami ini dengan segala kerendahan hati kami, dan kami percaya bahwa rancangan Tuhan itu selalu indah. Rancangan Tuhan tidak pernah mendatangkan keburukan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, dan kami akan mengakhiri doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, dalam ibadah ini
kita telah mengumpulkan persembahan. Sebagai ucap syukur kepada Tuhan, firman Tuhan menyapa kita dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Marilah kita ungkapkan rasa syukur kita dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 302 bait yang pertama dan yang kedua, Kuberi Persembahan. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Marilah kita haturkan persembahan ini di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadiran-Mu Bapa. Terima kasih atas pemeliharaanmu. Terima kasih untuk berkat-berkat yang sudah kami terima. Kami menyerahkan kembali sebagian kecil dari berkat-berkat-Mu. Kami bawa persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami. Persembahan yang kami bawa ini sebagai tanda iman kami. Walaupun tidak sesuai dengan berkat-berkat yang Kau berikan, tidak sesuai dengan berkat-berkat yang sudah kami terima, kiranya Bapa berkenan mengkuduskannya, memakainya, dan mencukupkannya untuk kebutuhan kami, Gereja Kristen Jawa Joyo Diningratan. Bapa, ampunkanlah dosa-dosa kami di dalam kami menghaturkan persembahan ini. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah online pagi ini. Kami akan mengakhirinya. Kami mohon penyertaan-Mu di dalam aktivitas kami selanjutnya. Kami menyerahkan kehidupan kami hari lepas hari di dalam kasih pemeliharaan-Mu. Doa permohonan kami ini kami landaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Sebagai nyanyian pengutusan, marilah kita memuji nama Tuhan di dalam Kidung Jemaat nomor 413. Kita pujikan bait yang pertama, Tuhan pimpin anak-Mu. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jalan seteru bila Kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderat, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Bapak, Ibu, dan Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin.